Meskipun 2020 merupakan tahun yang berat, namun bukan berarti tahun ini adalah tahun tanpa peluang. Inilah perjalanan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Ekonomi Indonesia sebelum pandemi bisa dikatakan baik-baik saja. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada periode pertama Presiden Jokowi selalu stabil di atas 5%. Namun, hawa-hawa penurunan akan pertumbuhan mulai terasa kala ekonomi pada kuartal 4 tahun 2019 tumbuh di bawah 5% secara year on year, tepatnya 4,97%. Terlebih virus corona yang berawal dari Wuhan ini mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia menjadi babak belur. Kasus pertama corona di tanah air diumumkan sendiri oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 yang menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat. Keduanya diyakini tertular virus corona karena melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, corona terus menyebar di Indonesia. Ekonomi Indonesia pun babak belur karena kegiatan di masyarakat menjadi terhenti akibat interaksi luar ruang yang terbatas. Investor saham di bursa baik lokal maupun asing menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia karena khawatir sahamnya akan turun lebih dalam kala wabah corona masih terjadi. Alhasil, indeks harga saham gabungan atau IHSG menyentuh titik terendahnya dalam 5 tahun terakhir pada tanggal 24 Maret 2020 di level 3.911. Dan kinerja IHSG secara year to date terkoreksi sebesar minus 37,9%. Aktivitas manufaktur Indonesia mencatat kinerja terlemah sepanjang sejarah sebagai dampak dari pandemi virus corona. Produksi dan permintaan pun keduanya lesu. Pada April 2020, IHS Markit melaporkan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia bertengger di angka 27,5 yang menjadikan level terendah sepanjang pencatatan PMI yang dimulai sejak April 2011. Presiden Jokowi tidak tinggal diam melihat perlambatan ekonomi yang sudah di depan mata. Pemerintah berusaha mengambil langkah penyelamatan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker melalui rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Peraturan tersebut menggabungkan beberapa unsur seperti penciptaan lapangan kerja, perpajakan, dan pemberdayaan UMKM. Lalu, 3 bank syariah BUMN terbesar resmi menandatangani rancangan penggabungan usaha pada tanggal 20 Oktober. Ketiga bank tersebut ialah BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Penggabungan ini akan menghasilkan aset mencapai 214,6 triliun rupiah dengan modal inti 20,4 triliun rupiah. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia pada kuartal 3 tahun 2020 sebesar minus 3,49% secara year on year. Di mana pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Republik Indonesia juga terkontraksi alias negatif sebesar 5,32% sehingga Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Namun, Bank Indonesia secara tidak terduga menurunkan suku bunga acuannya ke level terendahnya pada 3,75% demi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Turunnya suku bunga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan angka kredit dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, adanya dorongan baik dari kebijakan fiskal maupun moneter tampaknya mulai membuahkan hasil. Hal ini tercermin dari kepercayaan diri konsumen melalui Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan November 2020 yang melompat 13 poin ke level 92 dari sebelumnya 79. Selanjutnya, neraca transaksi berjalan atau current account pada kuartal 3 tahun 2020 mampu mencatatkan surplus sebesar 1 miliar US dollar atau 0,4% dari produk domestik bruto. Cukup mengejutkan karena selama 9 tahun terakhir terus mengalami defisit. Current account menjadi faktor yang cukup dicermati investor, khususnya asing, karena arus devisa yang mengalir dari pos ini cenderung lebih stabil dan membuat rupiah tidak mudah goyang.
Setelah terlunta-lunta hampir sepanjang tahun 2020 ini, IHSG kembali menyentuh level psikologis 6.000 pada hari Kamis, 10 Desember 2020. Meskipun demikian, IHSG baru resmi menutup di atas level 6.000 pada Senin, 14 Desember 2020. Adanya potensi window dressing kembali terjadi dan ekspektasi ekonomi yang membaik di tahun depan membuat investor kembali berinvestasi saham. Sektor pertambangan menjadi primadona di tahun 2020 ini, seiring dengan permintaan energi yang meningkat dikarenakan perekonomian secara global maupun dalam negeri yang semakin membaik. Kinerja indeks sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun hingga hari Rabu 16 Desember 2020 melesat 24,62% pada level 1929, yang menjadikan pertambangan sebagai sektor yang kinerjanya tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Di bursa, sektor tambang dibagi ke dalam beberapa industri, yakni pertambangan batu bara, minyak dan gas, metal dan mineral. Sektor keuangan menjadi sektor kedua yang paling baik diincar sejalan dengan perekonomian yang semakin membaik sehingga kinerja industri keuangan dapat kembali pulih. Kinerja sektor keuangan sejak awal tahun hingga hari Rabu 16 Desember 2020 menguat sebesar 1,17% pada level 1.370. Di bursa, sektor keuangan dibagi ke dalam beberapa industri, yakni perbankan, multi-finance, asuransi, perusahaan sekuritas, dan lain sebagainya. Sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor ketiga yang kinerjanya mampu mengungguli IHSG. Kinerjanya sejak awal tahun hingga Rabu 16 Desember 2020 menguat sebesar 0,33% pada level 767,3. Di bursa, sektor perdagangan dan jasa dibagi ke dalam beberapa industri, yakni grosir bahan tahan lama dan non-tahan lama, penjualan retail, hotel dan restoran, media periklanan, kesehatan, jasa komputer, dan perusahaan investasi. Tahun 2020 ibarat roller coaster, penuh dengan perubahan pesat namun tetap atraktif untuk menggapai cuan. Inilah yang menjadi primadona di kala market bergerak fluktuatif serta kriteria investor yang paling dominan di tahun 2020 berdasarkan data investor ajaib. Inilah reksadana paling populer pada masing-masing kelas aset di tahun 2020. Inilah saham paling diminati pada masing-masing sektor di tahun 2020. Desember tahun 2020 merupakan bulan di mana transaksi saham dan reksadana di aplikasi ajaib tumbuh melejit. Wow, akhir tahun 2020 ditutup dengan semangat investasi yang luar biasa. 3 kota dengan jumlah investor ajaib terbanyak adalah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Semoga tahun depan kota-kota lain ikut menyusul ya. Fakta seru selanjutnya yaitu sebagian besar investor ajaib adalah laki-laki loh. Apakah kamu termasuk golongan pria tampan dan mapan ini? Itulah diari singkat seputar ekonomi dan investasi di tahun 2020. Segenap keluarga besar ajaib mengucapkan selamat tahun baru. Semoga 2021 menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Tentunya untuk meraih cuan juga ya. Pastinya ajaib udah nyiapin banyak kejutan baru untuk investor ajaib di tahun 2021. Semoga hal ini bisa membuat kamu semakin semangat buat berinvestasi ya. Sampai jumpa di tahun 2021.